Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Adi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik bagaimana? Oh, minal aidin. Siapa itu? Anak siapa? Kak Imas ya, anaknya. Baik, apa kabar Bunda-bunda pada malam hari ini? Sehat semua ya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga seterusnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiu. Teman-teman boleh panggil saya Mas, Bang, atau apapun. Pada malam hari ini saya akan menjadi moderator selama 1 jam ke depan, artinya menemani bunda-bunda untuk proses belajarnya supaya terarah dan tidak terganggu dengan suara yang bocor, dengan coretan-coretan layar yang tidak disengaja. Pada malam hari ini kita akan belajar soal-soal kebidanan bersama dosen di tahun 2023 ini adalah dosen favorit juga. Nah, sebelumnya saya juga bilang kan ya di pertemuannya, pada saat kemarin ada dosen favorit, favorit lagi. Memang di Foko Indonesia itu dosennya favorit kebanyakan. Jadi, teman-teman di angkatan 2024 mungkin boleh dirasakan apakah beliau enak ngajarnya, bagaimana cara ngajarnya, tapi saya jamin beliau memang disukai oleh peserta di tahun 2003. Baik, tanpa berlama-lama, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Adel untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu kita baru mulai ke materi kuliah kita malam ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Adil atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Adi dan bunda-bunda semuanya. Selamat malam dan semangat pagi semuanya. Oke. Ya, terima kasih Mas Adi karena masih dipercayakan ya Mas ya di tahun 2024 ini untuk memberikan bimbingan. Kita sebenarnya di sini hanya sharing ya Bunda ya, tidak ada diibaratkan menggurui atau tidak. Jadi kita di sini sharing mungkin ada sesuatu yang perlu kita bahas, akan kita bahas seperti yang Mas Adi sampaikan tadi bahwa kita bertemu di dalam Zoom ini biar ada manfaatnya, biar ada tujuannya karena kita pengennya sekali ujian hukum bunda-bunda itu langsung lulus semuanya. Walaupun ada periode berikutnya, tapi kan kita nggak mau seperti itu ya Bunda ya. Jadi harapannya di dalam diskusi kita ini nanti ada interaksi baik dari saya sebagai tim pengajar, kemudian dari bunda-bunda semuanya. Oke, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu, bunda-bunda semuanya. Nama saya Adele Datna, biasa dipanggil Bu Adel. Kebetulan saya itu mengajar di Akbid Siti Fatimah di Tegal. Jadi monggo bunda-bunda semuanya, kalau misalnya nanti suatu saat ada pengen atau mampir ke Tegal, telepon saya. Saya akan ajak-ajak bunda-bunda semua untuk jalan-jalan atau healing-healing dulu. Mungkin begitu aja Bunda untuk perkenalannya, karena waktu kita juga sedikit gitu ya. Langsung saya kembalikan lagi ke Mas Adiu. Terima kasih Mas Adiu. Baik, terima kasih Bu Adel atas perkenalan dirinya. Itu ya, bunda-bunda, teman-teman dari kebidanan. Kita udah kenal sama dosennya. Nama dosennya coba ketik di kolom chat supaya eh, Mas Adil dan Bu dosen tahu bahwa pesertanya aktif dan mengikuti kegiatan Zoom-nya ini. Jadi silakan diketik di kolom chat. Siapa nama dosennya? Coba ketik. Coba mana, Bu Adel? Yang lain. Pokoknya bimbel di Foko itu pengennya semua tidak sia-sia. Kenapa selalu ada sesi tanya jawab, pertanyaan 2 arah, supaya informasinya itu nggak seperti nonton video aja, tapi beneran dapet manfaatnya, gitu ya. Bu Adel dari Tegal, weh, kotanya sampai diingat. Oke, siap. Nah, Siap. untuk Bu Adel, Ya, peserta kita itu di dalam grup ada 130-an kalau nggak salah, tapi seperti biasa model seperti tahun-tahun sebelumnya kebanyakan itu kan profesi bidan ya. Jadi ya oh, memang mungkin masih ada pasien dan lain sebagainya, akhirnya, mereka minta izin dan minta rekaman Zoom-nya seperti biasa. Ya tentu tanpa mereka minta, itu pasti selalu kita kirim file dan rekamannya Bu Adel. oke, siap Mas. Ya, baik. Peserta sudah tahu nama dosennya, harapannya udah tahu, udah kenal, akhirnya jadinya sayang sama Bu Adel, setelah sayang jadi,
teman sejawat yang melanjutkan perjuangan dosen-dosen senior sekelas Bu Adel. Tapi kalau Bu Adel belum senior banget, masih muda. Tapi ilmunya melebihi yang senior kalau saya lihat. Coba kita rasakan bareng-bareng, kita rasakan sama-sama. Kalau gitu saya share screen dan setelah itu Bu Adel boleh langsung mulai ya Bu Adel ya. Oke, monggo Mas Adi. Ya, seperti biasa juga kalau sudah tampil soal, 1 menit 1 soal ya Bunda-Bunda ya. Kolom chat saya matikan, terus mikrofonnya juga saya matikan supaya tidak terganggu. Supaya lebih fokus untuk melihat soal. Soal akan saya tampilkan, timer tampil di layar Bunda-Bunda sekalian ya. Nah, ini sudah langsung tampil soal, silakan dikerjakan nanti akan dijelaskan oleh Bu Adel selaku pemateri. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Jangan gitu bang, itu bukan untuk anak-anak. 3, 2, 1, waktunya habis. Silakan diketik di kolom chat jawabannya. Sudah minus 7 ya, silakan. Ayo. Wah, jawabannya beragam. Untuk soal yang pertama, Buka calon. Kamu udah di oh ada suara bocor ya, sebentar. Izin saya matikan Bidan Ida untuk mikrofonnya. Yo, yang lain yang belum jawab, sudah minus 30, 40 detik. Yuk, jawabannya terbanyak adalah yang C, yaitu pencegahan infeksi. Terus diikuti jawaban D, membuat keputusan klinik. Antara dua jawaban itu ternyata. Nah, di bagian mana nih yang terkecoh? Karena di sebelumnya juga diinfokan tips mencari data fokus atau kata kunci di kasus. Ya, berarti ini ada yang terkecoh sedikit. Tidak apa-apa, salah wajar karena tempatnya belajar, gitu ya. Mungkin ada yang mau memberikan alasan kenapa pilihan jawabannya C? Coba yang D deh, soalnya yang D ini sedikit yang jawab. Coba ada Kak Kadek Nilawati. Kak Kadek boleh menyalakan mikrofonnya memberikan alasan atau gimana? Kenapa jawabannya D, sedangkan teman-teman yang lain jawabnya C? Ayo, mau Kak Kadek? Kak Kadek Nilawati? Atau pas dulu? Atau mau ikutin ritmenya dulu biar dijelasin dosen atau gimana? Yang lain teman-teman mau? Atau mau langsung dibahas? Kalau mau langsung dibahas, ketik bahas. Supaya dosennya tahu, terus Mas Adi juga tahu. Teman-teman butuhnya bahas. Dibahas? Oke, siap kalau mau dibahas. Kalau gitu, saya serahkan untuk nomor 1. Dibantu dijelaskan Bu Adel. Silahkan Ibu. Bahas ya. Oke. Saya matikan timernya dulu. Ya. Halo Bu Adel. Oke, Ya. diangkat tadi Mas. Siap. Saya lupa Bu dinyalain Oke, lagi. ya siap. Mohon Mas Adi, mohon Nah, izin dan bunda-bunda yang lain, saya off kamera dulu ya Mas. siap. Oke, ya. Terima kasih Bunda atas jawabannya, atas responsinya. Tadi ada jawaban ya Mas ya, yang paling mayoritas atau yang paling banyak itu adalah C ya, pencegahan infeksi. Dan ada juga yang menjawab dengan membuat keputusan klinik. Ya,
Di sini Bunda, dari soal itu memang sebenarnya nggak ada masalah ya Bunda ya, dari segi usia kehamilan, dari gravidanya, kemudian dari pemeriksaannya itu semuanya dalam keadaan normal. Tetapi memang yang ditanyakan di sini adalah setelah bidan itu ketemu dengan pasien itu, kemudian melakukan pemeriksaan dalam, bidan melakukan ataupun mencuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan. Berarti fokusnya di situ ya Bunda ya, jadi tidak fokus di diagnosa, tidak fokus tindakan selanjutnya untuk diagnosa itu apa gitu ya Bunda ya. Tapi yang ditanya, apakah tujuan tindakan yang dilakukan pada kasus berarti tindakan yang dilakukan bidan itu adalah mencuci tangan? Pastinya apa Bunda? Betul, jawabannya adalah pencegahan infeksi. Nah, sebelum kita bahas, mungkin next langsung Mas untuk jawabannya slide selanjutnya Mas Adiu. Oke, nah pencegahan infeksi. Nah ini Bunda, kita di dalam persalinan itu ada 5 benang merah yang harus kita perhatikan ya Bunda. Yang pertama adalah membuat keputusan klinik, yang kedua asuhan sayang ibu, yang ketiga PI atau pencegahan infeksi, keempat pencatatan, dan kelima adalah asuhan persalinan. Nah coba kita bahas sedikit demi sedikit ya Bunda ya. Diibaratkan mengingatkan kembali kalau ini saya rasa sudah di dalam brain semua ya Bunda ya. Nah, kalau kita kenapa sih sebenarnya dikatakan benang merah gitu ya Bunda ya? Setelah saya baca-baca sebenarnya dari bahasa Indonesia ataupun kamus bahasa Indonesia itu bahwa benang merah itu secara metaforis itu artinya persamaan itu mengacu pada benang merah yang terlihat di jalinan benang ataupun kain. Nah, tapi dalam konteks yang lebih luas bahwa istilah dari benang merah ini menggambarkan adanya konsistensi ataupun kesinambungan. Nah, dari yang pertama itu adalah membuat keputusan klinik. Nah, kalau kita sampaikan ataupun kita dalam membuat keputusan klinik itu merupakan proses di mana kita untuk menentukan menyelesaikan masalah dan menentukan asuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut apa. Sehingga keputusan yang kita ambil itu harus dia bersifat akurat, komprehensif, dan aman, baik terhadap pasien itu sendiri, keluarga, ataupun bagi kita sebagai seorang penolong. Nah, jadi dalam melakukan membuat keputusan klinik kita pastinya harus melakukan pengumpulan data. Itu yang pertama, Bunda. Berarti bukan itu jawabannya ya, Bunda ya. Yang kedua adalah asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Nah, asuhan sayang ibu dan sayang bayi contohnya banyak ya, Bunda ya. Satu misalnya kita memanggil nama ibu itu sesuai dengan harkat martabatnya gitu ya, Bunda. Yang kedua, kita menjelaskan apa sih yang akan kita lakukan terhadap ibu tersebut. Kemudian kita bisa menjaga apa namanya Bunda, privasi mereka. Misalnya kita mau melakukan pemeriksaan, kita tutup jendela atau kita kita buat sampiran gitu ya. Kemudian salah satunya juga kita menganjurkan ibu untuk makan dan minum. Jadi masih banyak ya Bunda ya, bagaimana sih penerapan asuhan sayang ibu dan sayang bayi tersebut di benang merah yang kedua. Yang ketiga adalah pencegahan infeksi. Nah, tadi pencegahan infeksi, tindakan pencegahan infeksi itu salah satunya adalah dengan cuci tangan, kemudian kita memakai sarung tangan ataupun perlengkapan APD kita menolong persalinan. Begitu ya Bunda ya. Bisa jadi kita juga harus menggunakan teknik asepsis ataupun aseptik seperti itu Bunda. Kemudian yang keempat adalah catatan rekam medik ataupun membuat keputusan klinik itu Bunda, karena ini akan memungkinkan penolong atau kita sebagai bidan dalam memantau secara terus-menerus asuhan yang kita berikan selama proses persalinan dan kelahiran terhadap ibu. Nah, jadi salah satu pencatatan atau rekam medik di dalam persalinan itu adalah hafal bagaimana partograf tujuannya apa gitu. Pada bahwa tujuan dari partograf itu adalah sebagai alat dalam kita klinik yang di pertama tadi Bunda. Apakah pasien ini bisa saya lakukan pertolongan persalinan atau saya harus melakukan rujukan. Jadi dengan satu lembar itu kita bisa membaca yang sudah tertera. Kemudian yang terakhir adalah rujukan. Nah, kalau kita berbicara rujukan berarti ada permasalahan ya Bunda, apakah itu apa namanya patologi, karena yang namanya rujukan ini salah satu tingginya
Mohon izin suara Bu Adel hilang ya. Apakah hanya di saya? Nggak ada suaranya ya Kak Yovika ya, bener ya? Bentar, kita coba tunggu. Mungkin ada gangguan sinyal. Nggak ada suaranya. Iya Kak Imas, siap. Sambil menunggu, saya tanya dulu nih. Untuk soal nomor yang pertama, kira-kira ada pertanyaan atau enggak nih? Atau sudah jelas? Jelas ya? Oke, nanti kalau misalnya bunda-bunda, teman-teman dari kebidanan ini ada pertanyaan, silakan dicatat di kertas kecilnya. Nanti pada saat selesai teman-teman bisa bertanya langsung kepada beliau, kepada narasumber atau dosennya. Nah, pada saat akhir pertemuan nanti, setelah pertemuannya habis, teman-teman bisa evaluasi kemarin apa aja yang ditanyakan dan apa jawabannya. Jadi supaya beneran seperti kuliah pada umumnya gitu ya, kita belajar apa yang nggak tahu menjadi tahu, apa yang lupa menjadi ingat, seperti itu. Pokoknya catatan kecil itu sangat bermanfaat pokoknya di akhir-akhir sebagai bahan evaluasi. Malah justru kadang-kadang catatan kita itu malah menjadi contekan. Contekan apa? Untuk kita pada saat, eee, mendapatkan tryout dari kampus maupun dari Voko nantinya. Kadang-kadang memang soal itu ada yang beberapa keluar, tapi nggak mirip, cuman kalimatnya diganti, data fokusnya diganti, seperti itu. Bu Adel belum masuk ya suaranya? Sepertinya terpental ya. Mohon ditunggu. Iya ya, belum ya. Coba apakah beliau WA saya? Oh iya, Bu Adel tadi sempat keluar dari Zoom ya Bu? Terpental ya Bu? Iya, aduh maaf Mhm sekali mhm. Mas. Ya, Siap siap. sinyalnya mungkin lagi kurang bersahabat. Siap. Oke, Oke maaf Bu, silakan Bu. Bunda-Bunda semuanya. Siap. Oke, saya lanjut ya Mas ya. Punten, mohon maaf sekali. Oke, untuk yang terakhir itu adalah rujukan ya Bunda ya. Jadi kita harapannya dalam melakukan rujukan tepat waktu itu merupakan bagian dari asuhan sayang ibu juga. Itu yang di nomor 2 tadi ya Bunda ya. Karena dengan rujukan yang bagus itu akan menunjang terwujudnya program Safe Motherhood. Jadi saya rasa Bunda-Bunda juga sudah paham ya Bunda ya. Dalam kita melakukan rujukan itu ada yang harus kita persiapkan. Misalnya bakso kuda gitu ya, bidan, alat, keluarga, kemudian surat, obat, kendaraan, uang, dan darah dan doa. Nah, itu Bunda. Jadi jawabannya tadi benar, kebanyakan tadi mayoritas menjawab C ya, pencegahan infeksi. Sebenarnya ini masih dasar ya Bunda ya. Untuk 5 benang asuhan merah ini, kapan kita akan membuat keputusan klinik, kemudian kapan kita harus memberikan asuhan sayang ibu, pencegahan infeksi itu baik terhadap ibu maupun terhadap kita sebagai penolong ya Bunda, kemudian pendokumentasian, dan terakhir adalah rujukan. Terima kasih Bunda. Mas Adi, terima kasih. Oke siap, terima kasih Bu Adel penjelasan soal nomor satu. Tadi sempat pada saat Bu Adel terpental, saya tanya dulu ke pesertanya, apakah soal nomor satu dapat sudah jelas penjelasannya? Ternyata sudah jelas, berarti soal nomor satu Alhamdulillah. tidak ada pertanyaan nih Bu Adel. Oke. Oke, siap. Seperti biasa bunda-bunda untuk pembahasan ini akan dikirim ke dalam grup, jadi nggak perlu dicatat satu per satu, tapi jika ada catatan kecil yang khusus silakan dicatat. Untuk referensinya disertakan di akhir-akhir pembahasan seperti di layar bunda-bunda sekarang itu referensinya dari Avandi 2017 itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, itu soal 2. Saya lanjut ya Bu Adel, ke soal Monggo, nomor monggo 2. Mas, silakan. Siap. Soal nomor 2 sudah tampil. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya ada di layar teman-teman sekalian di pojok kiri atas. Macam
3, 2, 1, silakan dijawab. Oke. Jawabannya ada B, 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 ada yang E juga. Kebanyakan yang B ya. Ada yang C juga. Oke. B, E, C, D. Oke, 4 pilihan jawaban dipilih ya. Oh, semuanya dipilih. Berarti laris manis soal Buadel di nomor 2. Oke. Sampai terakhir ada yang menjawab D. Infartu kala 1, fase aktif tahap deselerasi. Oke, sudah 1 menit minus. Sekarang mungkin ada yang mau memberikan alasan atas jawabannya? Atau mau langsung dibahas? Coba ketik di kolom chatnya bahas, atau yang mau nanya langsung dinyalain mikrofon atau raise hand dulu. Bahas? Kak Esti bilang bahas, Kak Kana bilang bahas, baru berapa orang? Bidan Ida juga bilang bahas, Kak Imas juga bilang bahas. Yang lain oke, semuanya bilangnya bahas ya, rata-rata ya. Oke, kalau dibahas silakan Bu Adel dibantu untuk penjelasan soal nomor 2. Oke, terima kasih Mas. Oke, ini sinyalnya kok rodo. Oke Hujan Mas. Kak Bu di Tegal, Bu? Iya Mas. Wah, pantesan. Ya agak unstable gitu. Oke. Oke, langsung kita bahas Bunda. Terima kasih sekali lagi ya Bunda ya. Di sini kita belajar. Jadi mau benar, mau salah, yang benar kita tingkatkan lagi, yang salah kita benarkan. Begitu ya Bunda ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut langsung kepada pembahasannya. Jadi yang ditanya di sini adalah diagnosis. Nah, kalau diagnosis itu berarti sesuai dengan soal di atas ya Bunda ya. Jadi kalau pasien itu datang sudah merasakan keluhan ya, itu mules 4 jam yang lalu, berarti sudah masuk infarti gitu ya Bunda ya. Sudah merasakan nyeri di bagian pinggang, kemudian hasil pemeriksaannya dalam keadaan normal semua, baik itu DJJ juga 146, kemudian dilakukan pemeriksaan dalam. Kita sampaikan ya Bunda ya, bahwa pemeriksaan dalam itu merupakan salah satu data fokus kita atau data objek kita untuk mengetahui benar ini pasien sudah masuk dalam infarti atau belum gitu ya Bunda ya. Kemudian kakaknya masih pada saat dilakukan pemeriksaan dalam, presentasi kepala dan penurunan kepalanya sudah di HOT 2 gitu. Tetapi yang ditanya di sini adalah apakah diagnosis yang tepat sesuai kasus tersebut? Kalau tidak saya lihat Bunda-bunda kebanyakan Bunda menjawab B, infartu kala 1 fase aktif. Yes, benar ya Bunda ya. Tetapi kalau ada di dalam soal seperti ini Bunda, jadi kita harus lebih jeli lagi Bunda. Kalau kala 1 dalam persalinan itu dibagi 4 kala ya Bunda. Kala 1 kala pembukaan dari 0 sampai lengkap atau 10, kala 2 adalah pengeluaran janin, kala 3 pengeluaran plasenta, dan keempat adalah masa pengawasan lebih kurang 2 jam. Nah, di dalam kala 1 dibagi 2 fase, fase laten dan fase aktif. Mungkin bisa Mas langsung ke slide slide jawabannya Mas. Oke, nah ini dia. Jadi di dalam fase aktif itu dibagi 3. Kalau tadi kala 1 fase laten itu pembukaannya 0 sampai 3 cm. Nah, kalau misalnya terjadi Bunda pecah ketuban dalam proses persalinan infarti tetapi pembukaannya kurang 3 cm, itu sudah kita katakan KPD, gitu ya Bunda ya. Nah, di dalam soal ini ditanyakan fase apakah pada kasus atau diagnosa apakah pada kasus tersebut. Jadi untuk fase aktif itu dibagi 3. Ini mungkin hanya hafalan ya Bunda ya, karena bisa jadi memang ini bisa keluar gitu. Jadi karena memang masih dasar gitu Bun. Jadi fase akselerasi itu pembukaannya dari 3 sampai 4, kemudian dilatasi maksimal
itu sangat cepat pembukanya dari 4 sampai 9. Kalau di dalam soal itu pembukaannya 5 cm. Berarti kalau sudah dikatakan ataupun ada tertera di situ fase dilatasi maksimal dalam pembukaan 4 sampai 9, di antara itu kita jawab dengan itu. Gitu Bunda. Kemudian yang ketiga adalah fase deselerasi, yaitu pembukaan mulai dari 9 cm sampai lengkap atau 10 cm. Nah, pada saat 10 cm kemudian ada tanda gejala kala 2, baru Ibu sudah masuk dalam kala 2. Nah, jadi memang Bunda, jadi banyak sekali di dalam persalinan kala 1 itu ada yang disebut dengan persalinan kala 1 memanjang. Nah, ini mindset kita Bunda bahwa yang disebut dengan kala 1 memanjang apabila memang tidak ada pertambahan untuk pembukaan serviknya ya Bunda ya. Kalau di anak pertama itu lebih dari 24 jam, tetapi kalau pada multi lebih dari 18 jam. Nah, ini tadi Bunda, di dalam kita mengetahui ada mindset kita seperti itu sehingga kita bisa menyampaikan ke keluarga apakah pasien ini harus kita lakukan rujukan atau tetap kita tolong persalinannya. Seperti itu Bunda. Karena kita kalau melakukan suatu tindakan kita harus tahu diagnosanya apa dulu. Kita jangan sampai salah mendiagnosa, secara otomatis kita nanti akan dalam pelaksananya itu jelas akan salah. Begitu ya Mas Adi, bunda-bunda semuanya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel penjelasan Siap, soal nomor 2-nya. siap Mas. Oke, silakan jika ada pertanyaan dicatat di kertas kecilnya ya. Nanti jawabannya juga dicatat supaya sebelum tahu menjadi tahu ada di tangan kita. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Apakah setuju dilanjut atau mau bagaimana? Silakan. Nah, untuk penjelasan seperti ini, kalau misalnya dosennya menjelaskan, ternyata ada yang janggal, ternyata ada yang kurang pas karena mungkin referensinya ada yang terlama atau yang baru, silakan boleh ya berargumen, boleh ya Bu Adel ya? Oh, boleh sekali Mas. Karena Di sini memang kan kita memang sharing Mas. betul, Iya, siap. tuh. Cukup ya? Coba apa mau lanjut atau ada yang mau berargumen? Lanjut? Oke. Lanjut Mas, dosen menjelaskan terlalu cepat, maaf. Berarti jelas atau enggak Kak Imelda nih? Berarti dosennya, menjelaskannya sudah dapat diterima atau kecepatan Bu Imelda? Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh diargumenkan. Atau ini sih kalimatnya lanjut, tapi oh lanjut. Oke. Oke, siap. Silakan kita lanjut ke soal yang ketiga. 3 sudah tampil, timer saya mulai. Silakan dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis, silakan dijawab di kolom chat. Ayo, mana jawabannya? Oke, beragam kembali ya jawabannya ya. Nggak apa-apa. Setelah dijelaskan pastikan, "Oh iya saya salahnya di sini nih. Oh iya saya kurang pas nih baca yang ini nih," gitu. Tapi kebanyakan yang C ya, memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Oke. C, B, 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 C, C, B, B. Ada yang D juga. Oke. Ada yang mau memberikan alasan? Atau mau dibahas? Coba ketik bahas kalau mau dibahas, kalau misalnya ada yang mau
memberikan alasan, boleh dinyalakan mikrofon. Atau raise hand dulu. Dibahas. Oke, siap. Nanti di akhir Mas Adil akan tanya ya, dari soal yang sudah dikerjakan betul berapa? Dan itu juga dicatat di kertas kecilnya supaya pas besok malam ketemu dosen lain, terus, betulnya berapa, ada peningkatan atau enggak, gitu ya. Oke Bu Adel, katanya dibahas aja Bu Adel. Silakan Oh, Bu. oke, terima kasih Mas Adiu dan terima kasih Bunda. Maaf ya Bunda Imelda, mungkin saking semangatnya gitu digas terus ya Mas. Gas Jadi terus. cepet gitu. Ya, saya coba untuk slow gitu ya, ya Bunda. Alon-alon Bu, alon-alon. Alon-alon asal kelakon gitu ya Mas. Iya. Oke, siap. Oke, Bunda, terima kasih juga ya saya sampaikan sudah merespon untuk jawabannya. Saya lihat di sini ada yang lebih banyak ke arah C ya. A, B berarti A, D, E itu nggak ada berarti kita buang gitu ya Bunda ya. Oke, jadi di dalam soal, nah begini Bunda, jadi dalam baca soal itu kita itu harus fokus gitu. Betul, di bawah di hasil anamnesanya, ibu tuh merasa haus. Gitu ya Bunda ya. Kemungkinan tadi mungkin itu Bunda-bunda ada karena haus, akhirnya ya udah kita memberi minum aja gitu. Takutnya dehidrasi gitu kali ya Bunda ya. Kalau dehidrasi akan berpengaruh, kontraksi akan berkurang. Tetapi di dalam kasus ini kan kontraksinya bagus ini Bunda. Ya, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kemudian kepala janin sudah tampak 5 sampai 6 cm di vulva, yang artinya kita sudah siap-siap untuk melakukan tindakan menolong persalinan terhadap ibu tersebut. Nah, pertanyaannya yang diminta di dalam vignette-nya itu adalah langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut. Nah, jadi jawaban yang benar Bunda adalah C, memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Nah, ini kita fasilitasi Bunda karena di awal di kala 1 itu kita sudah sampaikan. Kalau kita berbicara yang namanya posisi meneran, itu sesuai dengan kenyamanan si ibu ya Bunda ya. Kita kan nggak bisa memaksa sekarang. Harus miring kiri, harus miring kanan, harus begitu. Pastinya tidak posisi litotomi ya Bunda ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi sesuai dengan kenyamanan daripada ibu tersebut. Nah, kalau kita berbicara posisi meneran itu apa sih gitu ya Bunda ya? Posisi yang nyaman bagi ibu bersalin, di mana posisi ini secara teratur di dalam selama persalinan kala 2 ini akan lebih mempercepat kemajuan persalinan. Nah, itu Bunda. Jadi jawabannya adalah C. Kalau kita mau yang pertama memberitahu ibu perlu dilakukan episiotomi tidak disampaikan di dalam soal. Kalau di dalam soal dikatakan misalnya perineum kaku, mungkin kita bisa melakukan episiotomi, gitu ya Bunda ya. Kemudian yang D, memasukkan oksitosin 10 unit ke dalam speed itu di kala 1, bukan kita lakukan pada saat kala 2. Kemudian memakai alat perlindungan diri, mulai dari pasien itu datang, sudah kita melakukan, ataupun kita sudah memakai alat perlindungan diri kita sebagai salah satu pencegahan infeksi terhadap diri kita yang merupakan salah satu 5 benang merah yang sudah kita bahas di soal yang pertama. Begitu Bunda, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel penjelasan Oke, nomor siap Mas 3. Adiu. Bagaimana? Adakah argumen atau yang mau dibahas dulu di sini di soal nomor 3? Atau mau dilanjut ke soal berikutnya? Lanjut? Kak Yuska bilang lanjut, Kak Saukiatun Nufus juga bilang lanjut, Kak Yuli bilang lanjut. Wah, berarti ini ya udah mulai masuk ya. Ini baru soal 3 nih. Ketagihan. Oke, kalau ketagihan tenang. Untuk soal di kelas ini khusus itu lebih banyak dibandingkan teman-teman mengikuti kegiatan webinar-webinar. Karena webinar itu hanya pengenalan program supaya merasakan dulu seperti apa sih belajar sama dosen untuk UKOM-nya gitu. Nah, soal pada malam hari ini kita bahas lebih dari 5 soal yaitu 7 soal. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal Hujan. nomor 4. Iya kan? Saya tampilkan soal nomor 4. Sudah oh ini pembahasannya dari ini soal nomor 4-nya, silakan dimulai dari sekarang 1 menit.
3, 2, 1, waktunya habis. Silahkan dijawab di kolom chat. Oke, jawabannya B, B, A, C, B, B. Balik lagi ya, beragam lagi ya. Oke, ada D juga. Didominasi jawaban yang B melakukan episiotomi mediolateral, tapi ada juga yang memilih menahan batas antara ujung vulva dan anus. Kak Sriyanti sepertinya sedang sibuk sekali nih di warungnya nih. Dengar nggak nih Kak Sriyanti? Sedang banyak tugas sepertinya. Tugas warung. Oke. Kak Tuti Nuraini jawabnya di kolom chat yang chat everyone ya Kak. Kalau Kakak jawabnya di situ nggak kelihatan sendirian nanti jawabannya. Oke, bahas atau ada yang mau memberikan alasan? Mau dibahas atau mau memberikan alasan? Bahas? Oke, siap Kak Sinta. Yang lain? Kak Yuska bahas, siap. Kak Sofia bahas, boleh. Kak Ameti Lopo juga bilangnya bahas. Kalau gitu, pertanyaannya langkah apakah selanjutnya yang tepat? Oke, langkah selanjutnya yang tepat berarti ya yang dilakukan oleh si bidan. Silakan Bu Adel, boleh dibantu penjelasannya Bu? Ya, Mas Adi. Oh, lancar banget ya, Mas ya. Ekspres lanjut gitu ya, Mas. Lanjut, Ya, iya. oke. Ya, Bunda, untuk di soal nomor ini beragam juga untuk jawabannya ya, Bunda ya. Jadi ada tadi yang mengatakan B, ada yang mengatakan E, ada yang mengatakan D gitu. It's okay, Bunda. Jadi kita balik lagi belajar di sini ya, Bunda. Tapi saya harapkan Bunda jadi di dalam apa namanya di dalam membahas soal itu kita perhatikan dulu Bunda yang diminta disampaikan di dalam soal apa gitu ya. Di sini sudah jelas-jelas Bunda bahwa perineum kaku. Nah, karena dari atas itu semuanya dalam kondisi normal, kontraksinya juga bagus tuh. Ya, kemudian kepala janin itu sudah 5 sampai 6. Sama seperti soal di slide sebelumnya nomor 3 gitu ya Bunda ya. Jadi kalau sudah 5 kelihatan kepala itu 5 sampai 6 cm diameter di vulva, kita sudah siap-siap untuk menolong persalinan kepala dulu yang lahir gitu kan Bunda ya. Nah, tetapi di dalam soal ada perineum kaku. Artinya bahwa perineum itu tidak meregang sesuai dengan kontraksinya gitu ya. Otomatis kenapa kalau misalnya kaku Bunda itu akan bisa robek sendiri. Kalau robek sendiri maka robekannya itu tidak beraturan sehingga kita sulit nanti untuk menjahitnya. Kalau kita sulit untuk menjahitnya, penyembuhannya juga lama, gitu Bunda. Jadi yang ditanyakan adalah langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut. Jadi jawabannya adalah dengan kita melakukan episiotomi mediolateral. Kalau yang E itu Bunda, mencegah terjadinya defleksi yang terlalu cepat itu, kan tangan kita dua nih, tangan kiri kita berada di atas, itu ya Bunda ya, 3 jari kita tahan, sehingga nanti kepala itu tidak terlalu defleksi. Kalau terlalu defleksi terlalu cepat, maka bisa nanti klitorisnya pun bahkan terjadi robekan. Begitu Bunda. Jadi kalau yang E itu bukan langkah tetapi tujuan. Kita meletakkan tangan kita berada di atas kepala daripada janin tersebut apabila kepala janin sudah kelihatan 5 sampai 6 cm di vulva. Kemudian yang mempertahankan posisi fleksi, kemudian perlahan-lahan membantu kelahiran kepala. Ini berhubungan dengan yang tadi ya Bunda yang kita menolong persalinan itu dengan 60 langkah atau APN gitu. Tetapi yang di sini adalah yang ditanyakan perineum kaku itu menjadi clue besarnya.
Ya, jadi jenis kalau kita balik lagi ke secara teori Bunda, kenapa sih sekarang kita harus melakukan episiotomi secara mediolateral? Jadi kalau mediolateral itu berarti kan ke arah samping gitu ya Bunda ya. Jadi tidak secara medialis. Kalau medialis kita takutnya nanti sampai ke anus. Kalau sudah sampai ke anus berarti sudah sampai derajat 3 Bunda. Apalagi sudah sampai ke rektum. Kalau sudah sampai ke rektum sudah derajat 4. Karena kalau dari jenis-jenis episiotomi yang kita sebutkan tadi ada episiotomi mediolateralis, ada episiotomi medialis gitu. Jadi diharapkan sekarang tidak kita pergunakan lagi atau tidak kita lakukan lagi secara medialis. Oke, nah kalau kita bicara yang namanya episiotomi itu insisi ya Bunda ya. Kita apa namanya? Ya ini dia. Kita robek gitu ya untuk memperlebar jalan lahir. Nah, jadi nanti ada persyaratannya dilakukan misalnya episiotomi apakah karena perineumnya kaku terjadi kegawat daruratan terhadap janin. Maka ada etiologi dari faktor bayi itu sendiri, Bunda. Contohnya misalnya janinnya prematur, kita lakukan episiotomi, janin letak sungsang, kita lakukan episiotomi, dan janinnya besar atau makrosomi artinya lebih dari 4 kilogram gitu ya Bunda ya, kita lakukan episiotominya. Nah, itu yang berasal ataupun etiologi daripada faktor bayi itu sendiri. Kalau faktor daripada ibunya itu sendiri mungkin karena ada bekas episiotomi sebelumnya ya Bunda ya yang memang membuat perineum itu menjadi lebih rigid lagi. Seperti itu. Jadi ini tadi pertanyaannya adalah langkah apa yang kita lakukan? Maka kita baca ulang lagi nanti Bunda ya. Jadi perineum kaku. Udah itu clue-nya besar sekali tuh Bunda. Jadi kalau sudah kaku katanya berarti kepala kan sudah kelihatan tuh. Berarti supaya persalinannya berjalan dengan lancar, kita harus memperlebar jalan lahirnya karena tadi tidak elastis. Kalau dia elastis, otomatis pada saat kepala itu ke bawah, perineumnya juga ikut akan meregang, tetapi karena kaku tidak meregang, sehingga kita harus melakukan episiotomi. Jadi tujuan episiotomi itu supaya tadi ya Bunda yang saya sampaikan, nggak robek ke sana kemari. Jadi kalau robek sana mari ya kita susah untuk menjahitnya, penyembuhannya juga lama, kan begitu. Balik lagi, ini merupakan salah satu asuhan sayang ibu. Begitu Mas Adi dan Bunda-Bunda semua, good job Bunda. Alhamdulillah benar lagi. Ya, Bunda Yuska, luar biasa. Oke, dicatat tuh betul berapa salah berapa pokoknya tiap hari supaya ada progres dan menjadi Betul. motivasi. Ya, betul. Oke, sudah jelas ya di soal nomor 4. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Setuju lanjut atau ada yang mau berargumen? Lanjut. Yang lain. Lanjut, lanjut, lanjut. Sayang sekali ya yang masuk grup itu 130 bidan-bidan tapi yang masuk hanya udah setengahnya sih, cuman kan sayang ya udah melakukan pembayaran. Artinya khawatirnya gini loh, udah bayar harusnya dimaksimalkan gitu. Nah, kadang-kadang yang gratis aja gitu, apalagi yang bayar. Jadi memang lulus UKOM itu tergantung dari diri masing-masing. Mau tempat belajarnya sebagus apapun, mau kampusnya sebagus apapun, kalau dari dirinya yang tidak konsisten, ya hasilnya juga akan tidak konsisten. Tapi semoga semua yang sudah kenal Koko, sudah bertemu dengan dosen, tahun ini 1 kali ujian langsung lulus. Amin, 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 amin. Pada sibuk mungkin nggak bisa ditinggalkan, iya itu dia kadang-kadang, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor yang kelima. Saya tampilkan soal kelima. Waktunya dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan dijawab di kolom chat. Nah, diawali A, diikuti E lagi, E lagi, A lagi, ada yang B. Berarti A, B, E. Sementara yang dipilih jawabannya. B, A, E. Hmm. Oke. AB, ABE, ABE, ABE. A, usia ibu. B, masa gestasi. Atau yang E, penurunan kepala 5:5. Oke. Udah semuakah yang menjawab? Sepertinya nggak semua ya. Udah 1 menit nih. Lebih minus 1 menit. Berarti yang baru jawab itu kehilangan 1 soal berarti. Kan 1 soal 1 menit. Diperhatikan setiap pertemuannya itu ada waktu hitung mundur 1 menit di kiri atas layar. Jadi supaya terbiasa, mulai besok dilihat ya. Oke, Bu Adel, ini jawabannya beragam. Sekarang malah ada jawaban baru yaitu yang C, belum impartu. Silakan Bu Adel dibantu untuk penjelasannya. Oke, terima kasih. Nah, ini agak mengecoh ya Bunda ya. Oke, enaknya sih mengecoh gitu. Jadi makin terbiasa dengan soal-soal mengecoh itu, maka akan semakin kita lebih terpapar lagi. Jadi pada saat nanti ada soal seperti ini nggak kaget lagi gitu ya Bunda ya. Karena sih sebenarnya ini antara A, B, C, D itu memang ya bisa masuk semuanya gitu Bunda. Oke, kita bahas Bunda. Nah, di sini memang ada usia kehamilan ibu tersebut adalah 18 tahun. Nah, kalau kita berbicara usia reproduktif adalah usia 20 sampai 35 tahun, begitu ya Bunda ya. Usia kehamilan 37 minggu. 37 minggu kan sudah masuk aterem ya Bunda ya. Oke. Kemudian ibu tersebut datang dengan mengeluh sudah keluar lendir dan darah per vaginam, bahwa kalau sudah keluar lendir dan darah dari vagina itu berarti kan salah satu indikasi bahwa ibu itu sudah masuk inparti. Berarti yang C kita buang ya Bunda ya. C tadi kan belum inparti gitu. Kita buang karena kita ketahui bahwa salah satunya ciri khasnya bahwa ibu itu sudah masuk dalam inparti itu adalah membukanya serviks dilatasi, maka ada yang namanya dilatasi sama effacement. Lendir itu berasal dari lendir yang berada di cervicalis, kemudian membuka sehingga keluar lendir dan darah seperti itu Bunda. Oke, next kemudian hasil pemeriksaannya semua dalam kondisi normal. Baik dari vital sign-nya sendiri, DJJ juga bagus. Nah, akan tetapi yang perlu kita perhatikan di sini Bunda, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Ini kita indikasikan ibu itu sudah masuk inparti, tetapi kita indikasikan dengan inersia uteri. Inersia uteri adalah kurangnya kontraksi gitu ya, sehingga bisa nanti menyebabkan terjadi kala satu memanjang gitu ya Bunda. Nah, DJJ 144 kali dan nah ini dia lagi Bunda. Kepala masih bisa digoyangkan. Ini sebenarnya clue yang paling besar. Ya. Kalau kepala masih bisa digoyangkan, berarti kepala itu masih tinggi Bunda. Nah, kemudian next statement berikutnya, rencana pasien akan dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Karena nggak penting Bunda. Karena kenapa pemeriksaan palpasi saja itu kita pada saat kita lakukan Leopold itu kepala itu masih bisa digoyangkan. Gitu ya Bunda. Oke. Nah, pertanyaannya atau fikirnya adalah alasannya kita melakukan karena di statement di dalam soal itu tadi kita melakukan rujukan. Ya, alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut adalah jawaban yang benar adalah E, penurunan kepala itu masih 5/5. His belum adekuat, wajar gitu ya Bunda ya. Karena ada hubungan dengan kontraksi, apabila kontraksinya baik, maka penurunan kepala itu akan mengikuti kontraksi yang baik tersebut. Oke, tadi kita sudah berbicara usia ibu ini sudah inparti.
nggak terlalu ini lagi Bunda. Jadi nggak terlalu pengaruh lagi gitu karena sudah masuk in party gitu ya. Kemudian masa gestasi tadi sudah saya sampaikan 37 itu sudah masuk aterem. Kemudian belum in party loh. Kan di dalam tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada keluar lendir dan darah. Kemudian his belum adekuat, betul, hisnya belum adekuat. Itu 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Jadi kita banyak sekali sudah komplit, sudah usianya muda, kemudian terjadi inersia uteri, kepalanya masih tinggi, yang ngapain lagi kita tunggu atau kita cawe-cawe gitu ya Bunda ya? Jadi kita harus lakukan rujukan. Nah, tapi yang ditanyakan adalah alasan kita kenapa kita harus lakukan rujukan. Jawaban yang benar adalah karena kepalanya masih tinggi, penurunan kepala itu masih 5/5. Berarti belum masuk pintu atas panggul itu Bunda. Jadi di dalam partograf itu ada 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5, dan 0/5. Coba saya itu kan ya Bunda ya slide-nya Bunda. Nah ini dia. Ya, kalau kita berbicara usia anak pertama itu usia kehamilan 36 minggu seharusnya sudah masuk pintu atas panggul. Jadi kalau misalnya usia 37 minggu belum masuk, kita sudah mulai berpikir Bunda, apakah memang terjadi CPD? CPD itu adalah cephalopelvic disproportion yang artinya kepala itu lebih besar daripada panggul ibu atau bayinya mungkin lebih besar, lebih dari 4 kilo atau rongga panggul ibu yang sempit. Kita bedakan ya Bunda ya, CPD dengan CPD dengan panggul sempit itu berbeda. Oke, atau yang D ini bayi terlilit tali plasenta ataupun ada terjadinya plasenta previa. Tapi kan di dalam soal tidak ada dikatakan tadi plasenta previa atau segala macam. Gitu ya Bunda ya. Nah, jadi kalau kita berbicara 5/5 berarti kepala itu masih di atas pintu atas panggul dan bisa digoyangkan atau mudah digerakkan gitu ya Bunda ya. Kalau dia di 4/5 berarti dia sudah di hot 1 dan 2. Ini agak sulit digerakkan. Hot 1 Bunda, kita berpikir bahwa 1 itu sejajar atas simfisis, hot 2 di bawah simfisis, hot 3 spina ischiadica, dan hot 4 adalah oskopsigis. Udah itu aja deh kita hafalnya Bunda, tidak perlu sejajar dengan PAP segala macam gitu ya Bunda ya. Oke, kalau dia di 3/5 dikatakan 3/5 dia sudah masuk pintu atas panggul, sudah berada di hot 2 sampai hot 3. Kemudian yang 2/5 itu sudah masuk ke hot 3 plus, hampir masuk ke dasar panggul gitu. Dasar panggul itu 1/5, kalau dia 0/5 sudah di hot 4 dan kepala itu sudah di perineum. Maka ada 5 sampai 6 cm itu berarti sudah 0/5. Begitu Bunda-bunda, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel. Siap. Udah banyak yang bilang betul nih Bu Adel. Aduh, luar biasa. Kak Good job ya malam Yuslinar. ini, Bunda. Iya, Kak Yuslinar, Kak Yuska, Kak Imas, Kak Delia. Ini mah udah calon-calon ya Bu. Ini baru perdana kita ketemu. Udah mulai Oke. jago. Apalagi ntar ikut terus konsisten. Seperti Iya, tahun betul. sebelumnya Bu Adel. Tahun Ya, sebelumnya juga kan gitu ya Bu Adel. Awal-awal betul. memang mungkin masih malu-malu untuk memberikan argumen. Terus meningkat dan ngabarin. Kita kompeten Mas, salam sama Bu Adel, salam Bu ini, Bu ini, Bu. Ya, seneng ya Bu Adel kalau udah kayak Ya, gitu. senang banget, Mas. Banyak testimoninya ya, Mas ya. Iya Jadi banyak. sekali ujian mereka langsung lulus luar biasa. Ya semoga angkatan yang Ya. tahun ini juga sama. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Oke, siap. Kalau gitu saya lanjut ke soal yang kelima. Kelima, keenam. Silakan. Soal nomor 6 sudah tampil. Dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Dijawab di kolom chat. Diawali jawaban D, A, D, D lagi, A lagi, D lagi, D lagi, D lagi. Ingat ya, jangan sampai terkecoh dengan jawaban yang sudah muncul. Itu melatih kita pada saat nanti kita di ruangan CBT. Apa Mas terkecohnya? Bisa jadi kadang-kadang nanti muncul atau ada kejadian, kita lagi soal nomor 108, ternyata udah ada yang selesai. Udah berdiri mau keluar ruangan, tapi kayaknya keluarnya bareng-bareng deh kalau nggak salah. D, A, D. Dua pilihan ya, memotong tali pusat sama suntik oksitosin. Kebanyakan yang A, oke, memotong tali pusat. Kalau ini betul-betul lagi, betulnya didominasi yang jawaban betul, positif. Bunda-bunda udah jago, udah punya basic atau dasar menjawab soal hukum. Apakah sudah semua menjawab? Untuk membuktikan sudah semua yang jawab, ketik di kolom chatnya bahas supaya kita bahas. Kak Sinta bilang bahas, yang lain Kak Risma juga, Kak Imas juga, Kak Mila, Kak Adelia, Kak Rosi, oke. Bahas ya, kalau gitu silakan Bu Adel, kita bahas. Oke, terima kasih Bunda. Ya, oke, kalau di soal ini komplit ya Bunda ya, sudah usianya 40 tahun, grande lagi itu ya, sampai G6 gitu ya. Oke, dari segi usia kehamilan 39 minggu ateram. Oke. Kemudian riwayat kala 2 persalinannya sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaannya tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Yes, berarti kalau langsung langsung kita salahkan gitu ya, langsung kita silang gitu ya Bunda ya. Karena sudah jelas dalam soal tidak ada janin kedua. Berarti kita tidak perlu memeriksa apakah ada bayi kedua. Begitu. Berarti yang langsung kita silang. Nah, Siketnya adalah tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Ya, mungkin langsung jawabannya Mas Adil. Oke, suntik oksitosin ini banyak juga tadi yang benar. Suntik oksitosin 10 unit secara IM. Tapi gini Bunda, karena tadi nggak ada yang bertanya atau memberikan jawaban, saya mau tanya dulu deh Bunda-Bunda semuanya. Kenapa sih Bunda kita harus melakukan pengecekan bayinya tunggal atau tidak? Kalau bayi tunggal misalnya langsung kita berikan gitu ya. Akibatnya apa Bunda? Kalau misalnya kita berikan oksitosin tetapi masih ada bayi kembar atau bayi yang lain. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban Bunda, kita sharing. Silakan Bunda-bunda, ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Ah, malu-malu mulu nih. Udah Di kolom chat soal juga nggak terakhir. apa-apa. Iya, di kolom chat aja, yuk, silakan. Atau mau nyalain mikrofon, silakan. Yuk, silakan, mana? Kadang kan gitu ya Bunda ya. Kadang gitu ya Bunda ya. Jadi sesuai dengan APN 60 langkah ya udah suntik-suntik. Kita kemudian kita melakukan suntikan oksitosin. Sebelum diberikan suntikan oksitosin, kita palpasi apakah ada janin yang lain. Tapi kita sadar nggak sih gitu ya Bunda ya. Kenapa harus kita periksa dulu gitu loh Bunda. Oke, Kata ini sudah jawaban dari. Kak Winda sama Kak Nur tuh. Oke. Kak Dinda juga. Nah, terima kasih bunda-bunda semuanya. Nah, berarti nggak pada ngantuk ini. Serius bener ini Mas Adi. Iya, Bu. Luar biasa. Oke, betul Bunda. Kenapa kita harus mengecek ya Bunda ya apakah janinnya tunggal atau tidak? Kalau janinnya tunggal,
kita lakukan langsung pemberian oksitosin. Kalau memang ada janin yang lain, kita keluarkan dulu atau kita lahirkan dulu gitu ya. Betul tadi jawaban bunda-bunda semua, bisa terjadi hipoksia. Karena kenapa bunda? Kita ketahui bahwa oksitosin itu menyebabkan uterus itu bisa berkontraksi, di mana dengan kontraksi ini dapat menurunkan pasokan oksigen pada bayi sehingga bisa menyebabkan hipoksia. Oke, luar biasa bunda. Good job buat semua bunda-bunda. Oke. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel. Alhamdulillah Ya, betul lagi ya. Tapi sayang sekali nih bunda-bunda yang baru join ketinggalan berapa soal. Besok lebih tepat waktu ya untuk masuk ke dalam Zoom. Karena ini akan masuk ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 7. Tapi tenang, file dan rekaman Zoom-nya akan dikirim ke dalam grup kelas. Oke, Bu Adel kita lanjut ke soal nomor 7 ya Bu. Oke, the last question Mas ya. Silahkan Siap. Mas. Oke, soal nomor 7. Tapi pesertanya belum bilang lanjut, ntar Oh ya, salah-salah nih. Oh, lanjut ternyata. lanjut. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Semoga happy ending ya. Silakan dimulai, 1 menit. Seorang perempuan. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan dijawab di kolom chat. Ayo hati-hati soal terakhir. Kalau tadi ada yang jawab 6 sudah betul, berarti kalau 7 betul, berarti 100% betul. Jawabannya ada yang A, ada yang E. Didominasi jawaban yang E, yaitu merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Oke. Kalau yang A, menstabilkan pasien dulu. Oke, jawabannya E ya, paling banyak. Siap. Apakah semua sudah menjawab? Coba ketik di kolom chat, bahas jika sudah semua menjawab. Di situ ada Kak Yovika. Kak Yovika ini alumni Bimbel Fogo di tahun 2023, Bu Adel. Nah, Oh dia ya. ikut lagi ke 2024. Kak Yovika, betul ya? Tahun 2003 kemarin udah sempat ketemu Bu Adel ya? Coba ketik di kolom chat Kak Yovika. Iya, Mas. Iya, Oh, Bu. Mas. Jadi, alumni-alumni 2023 itu ada yang belum UKOM, terus ada juga yang sempat gagal gitu Bu Adel. Jadi tapi Oke. Mas Adi tetap, informasikan ke mereka, khawatirnya memang ada yang belum UKOM, ada juga yang mungkin sempat gagal. Jadi bisa kita ajak belajar bareng gitu, Ibu. Betul, betul. Jadi nggak ditinggal, grup-grup lamanya tetap diinformasikan. Ya. Oke, sekarang waktunya kita bahas. Setuju dibahas atau ada yang mau memberikan alasan? Setuju ya, bahas? Soal Bahas. terakhir. Oke, bahas. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bunda. Makin seru, makin malam makin seru ya Bunda. Di sini juga makin lama hujannya juga makin Makin deras terus. nih Mas. Aduh, luar biasa. Oke Bunda, terima kasih nih kayaknya kebanyakan jawabannya tadi E ya. Yang E. Oke, siap.
Oke, kita bahas Bunda. Ada perempuan umur 31 tahun, masih produktif, oke, G3P2, oke, kehamilan 32 minggu. Oke, datang ke puskesmas diantar oleh suami dalam keadaan kejang. Oke, Oke. dalam keadaan kejang, muka sembab, kaki sudah udem. Kemudian tim Ponet bekerja cepat, satu petugas mempertahankan, pokoknya sudah dilakukan tugas masing-masing gitu ya Bunda ya. Di mana hasil pemeriksaannya pembukaan 9, porsionya tipis, ketuban utuh, penurunan kepala di HOT3, berarti di spina ischiadica, ubun-ubun kecil kiri depan dan protein urin positif 3. Oke, sebelum saya lanjut Bunda, kira-kira kalau ditanya diagnosanya ini apa ya Bunda? Mungkin kalau ini tidak menjawab, mungkin kolom chat mungkin ya Bunda ya. Betul, terima kasih Bunda Munasaro. Eklamsi, ya ciri khas daripada eklamsi adalah sudah terjadi kejang. Sekarang tidak ada lagi preeklamsi ringan ya Bunda ya. Sekarang itu ada preeklamsi berat, dan eklamsi. Oke, itu yang terbaru ya Bunda ya, tidak ada lagi preeklamsi ringan. Oke, tetapi Bunda yang ditanyakan adalah tindakan awal. Oke, ini kita sudah masuk nih, makin panas gitu ya Bunda ya. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Tetapi kalau disampaikan tindakan selanjutnya, nah baru merujuk pasien. Ya Bunda, ini memang di Ponet. Ponet itu puskesmas ya Bunda ya, karena ini memang sudah masuk patologi, kita harus melakukan rujukan. Tetapi kita tidak sembarang melakukan rujukan sebelum kita stabilkan kondisi pasien itu dulu. Itu. Jadi tindakan awal dengan kejadian dia sudah kejang, kita harus menstabilkan kondisi pasien. Karena kenapa Bunda? Sia-sia kita melakukan tindakan merujuk kalau kita tidak pasang infus, tidak pasang oksigen, kemudian tidak memposisikan cara berbaringnya mungkin seperti itu ya Bunda ya, gitu. Apalagi ini sudah terjadi kejang, yang artinya diagnosa, kalau ditanya diagnosa adalah eklamsi. Kemudian ada tadi memecahkan ketuban, belum Bunda, kita nggak usah mikir, nggak usah dia sudah pecah ketuban atau tidak. Kita sekarang harus menanggulangi kegawat daruratan. Kalau kita berbicara gawat darurat, gawat itu kan berarti mengancam nyawa gitu ya Bunda ya. Sementara di darurat itu berarti membutuhkan tindakan sesegera mungkin untuk menolong pasien ini sehingga tidak terjadi kecacatan ataupun kematian. Ya, jadi diperhatikan ya Bunda pertanyaannya, kalau ditanya tindakan selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Betul, merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin, yang artinya sudah dilakukan penstabilan keadaan umum pasien dulu. Tapi di dalam soal nomor 7 ini yang ditanya adalah tindakan awal. Nanti kita mungkin akan belajar lagi ya Bunda ya, apa itu langkah awal, apa tindakan awal, apa asuhan, itu mungkin berbeda-beda nanti Bunda. Sehingga bisa aja choice-nya itu hampir ya bisa masuk ini, bisa masuk ini. Tapi mana yang lebih tepat? Maka kita harus fokus. Yang ditanyakan di dalam pertanyaan itu apa? Apakah tindakan? Berarti sudah harus pelaksanaan kita gitu. Tetapi kalau asuhan, nah akan berbeda lagi Bunda. Jadi kalau menstabilkan pasien itu bukan termasuk asuhan, tetapi sudah termasuk tindakan. Kalau asuhan itu bisa jadi merencanakan ya Bunda ya, memberikan penyuluhan, memberikan edukasi, memberikan KIE, nah itu termasuk asuhan. Apalagi yang di kolaborasi untuk vakum ekstraksi ya nggak bisa. Vakum ekstraksi itu mungkin bisa dilakukan nanti, tapi kalau dia kejang bagaimana kita melakukan pertolongan persalinan ini harus dilakukan secara SC. Begitu Bunda. Terima kasih Mas Adiu. Oke, siap. Bu Adel, terima kasih. Soal terakhir Oke, sudah selesai siap. dibahas. Kita cek di kolom chat, coba dari 1 sampai 7 soal, betul berapa? Ayo silahkan. Saya baca dari Kak Yuska ya. Ya, 1 salah dong malam ini. Oke, salah 1 ya. Salah 1 dong malam ini gitu ya kali ya. Yes, benar semua Kak Rosi, boleh, mantap, keren, luar biasa. Salah 1 malam ini Kak Meti, siap.
Terus siapa lagi? Betul 5, berarti salahnya 2. Salah 1, 2 salah, 5 benar. 2 salah, betul 5, betul 6, salah 2, benarnya 3 Kak Esti. Mungkin Kak Esti baru masuk ya, telat masuk tadi, nggak apa-apa. Kita coba besok, kita kan besok ketemu lagi untuk kebidanan. 2 benar. Oh Kak Arsila benarnya 2, baru masuk ya. Saya positifnya gitu, baru masuk Zoom, baru ngejawab 2 soal dan dua-duanya benar gitu ya. Juliana salah 2, oke, salah 3. Sekarang karena sudah mengetik berapa salah dan benarnya, silakan dicatat. Nanti dites lagi besoknya ada peningkatan atau penurunan. Jika ada penurunan, silakan dievaluasi harus seperti apa cara belajarnya. Tapi kalau sudah betulnya banyak, dipertahankan, ditingkatkan, dimotivasi lagi. Gitu. Kalau gitu Bu Adel, sesi tanya jawab 2 orang boleh ya Bu Adel ya? Oh, monggo silakan. Silakan yang mau bertanya 2 orang, dinyalakan mikrofonnya atau diresen dulu untuk bertanya. Ini sesi yang paling menguntungkan bagi teman-teman yang lupa dengan materi yang sudah dibahas. Mungkin dulu pernah nih bahas ini, cuman memang lupa. Terus mau tegesin lagi, mau konfirmasi sekali lagi. Ada yang mau bertanya? Silahkan, sebelum kita akhiri. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mas, saya ingin bertanya, Silahkan Kak Sri. Mas, ini mengenai soal ini kan nggak dibagi lagi nanti, Mas, karena kan kebetulan tadi saya sedang ramai pasien, jadi agak ini nggak konsen. Siap, siap Kak Sri. Untuk soal ini akan dibagikan ke dalam grup, Kak. Oke, baik, Mas, makasih, Siap. Mas. Terima kasih kembali. Kak Nila, pembahasan soal nomor 6 mohon ditampilkan. Soal nomor 6 ya. Ini dia pembahasan soal nomor 6. Silakan. Nanti tenang aja, filenya akan dikirim ke dalam grup berikut rekamannya. Ayo, satu lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada dosennya. Atau cukup, kalau misalnya cukup, ketik cukup di kolom chat supaya Mas Adi dan dosen tahu bahwa pertemuan malam ini sudah jelas kita kerjakan. Sesi foto, Mas. Boleh kalau mau foto. Kalau foto saya juga mau, Bunda. Kalau foto langsung gasken. Cukup berarti. Ya udah, sekarang saya stop share. Silakan dinyalakan kameranya. Mari kita foto bersama. Wah, baru kelihatan nih. Kak Ninyoman Sekarini, ya kan? Kak Esti, Kak Rozia, Kak Adelia. Oh, lagi di mall ya? Lagi di kafe Kak Adelia ya? Nggak ada yang tahu tuh orang-orang kafe kalau ada bidan di situ tuh. Ntar saya kasih tahu. Ya, itu ada bidan tuh, ada bidan tuh. Ada Kak Mita, Kak Yuska sedang santuy di rumah ya. Oke, Kak Ratnawati Raja juga hadir. Kak Siti Jubaedah kok mengecil ini ya? Oh, itu anaknya, Deng. Kak Siti Maesaro sedang dipraktik sepertinya ya. Di warungnya apakah di warungnya ya? Dia semoga punya warungnya sendiri. Amin. Kak Sri Murni Maria, Kak Nopi, Kak Nine. Oh, Kak Nine sama nih warnanya sama saya nih. Hijau-hijau gitu ya. Kak Sinta, Kak Nila, Kak Ameti Lopo. Oke, sekarang saya foto di slide yang pertama dulu. Slide 1. Nah, bunda-bunda kan nggak tahu ada di slide berapa. Udah, gaya aja terus. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, tahan senyumnya. Nggak apa-apa, nahan dikit. Nggak sampai 1 jam. Saya simpan dulu fotonya. Ntar saya kirim ke grup juga. Kalau misalnya ada yang bikin status WA, nanti saya izin screenshot. Karena kan nggak bisa tag ya. Kalau di Instagram, tag Instagram Voko Indonesia. Voko.Indonesia. Ayo di slide yang kedua. Slide yang kedua, ini nggak banyak yang nyalain kamera, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Sebentar, tahan. Saya kirim dulu, saya simpan dulu. Oke. Slide yang berikutnya, nggak ada yang nyalain kamera, berarti balik ke slide 1 aja yang nyalain semua. Ayo, gaya satu kali lagi, gaya bebas, silakan bunda-bunda. Ada nggak gaya khusus kebidanan, Bu Adel? Sepertinya nggak ada. Nggak ada. Paling love gitu ya, Mas.
Oh, ini begini ya. Ayo, Ya, bidan silakan. hebat, bidan luar biasa. Ayo, silakan gini ya. Bidan hebat, bidan luar biasa, bidan sukses. 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih Bunda-Bunda semua, Bu Adel. Terima kasih atas Ya, waktu, ilmu, terima dan kasih tenaganya. juga. Besok kita ketemu lagi ya Bunda-Bunda semuanya. Silakan Bu Adel, mungkin ada closing statement sebelum kita akhiri. Oke, mungkin di slide terakhir Mas itu ada sedikit Oke, ya. slide terakhir ya. Ya, Ya. oke. Kalau ini sih tinggal bareng-bareng aja ya Bunda. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Yang artinya begini Bunda. Semakin dalam hukum itu, semakin sering kita membaca, semakin sering kita terpapar, maka pada saat dilakukan tryout atau ujian, sekali baca aja kita sudah langsung sudah langsung ngerti. Ini yang diminta itu apa. Sehingga kalau kita sudah tahu clue besarnya, kemudian permintaan di pertanyaan itu apa, kemudian kita melihat bagian choice-nya itu apa, kita tinggal langsung memilih. Jadi saya rasa tidak sampai 1 menit sudah selesai. Begitu. Jadi harapannya bunda-bunda semuanya tidak bosan-bosan kita untuk belajar ya Bunda ya, karena yang namanya belajar itu sepanjang hayat gitu ya Bunda ya, tidak melihat usia, apakah saya sudah tua maka nggak belajar, enggak seperti itu juga ya Bunda, apalagi kita sebagai kebidanan itu selalu ada update dari kebidanan itu sendiri, baik dari segi ilmu maupun dari segi skillnya. Seperti itu. Sukses buat bunda-bunda semuanya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila hari ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Salah satunya tadi cepet ya, saya usahakan nanti agak lambat sedikit gitu ya Bunda ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi buat semua bunda-bunda. Sukses buat bunda semuanya. Thank you. Terima Amin. kasih Bu Terima kasih Bu Adel. Adel. Sampai Mohon jumpa di kelas ya, berikutnya. izin live Bu ya Mas Adi, Adel. bunda-bunda Siap, semuanya. Ya, siap terima Ibu. kasih Bunda. Terima kasih. Siap. Oke, buat bunda-bunda peserta, silakan absensi dulu ya. Sudah dikirim sama Kak Yanti di kolom chat. Silakan di absen dulu, berikan penilaian kepada dosennya. Ada juga kepada moderatornya supaya lebih baik lagi. Mungkin ketik aja, Mas Adi sekarang kok nggak semangat sih dan lain sebagainya, supaya besoknya lebih semangat. Atau dosennya, Mas dosennya itu kecepatan bla bla, nanti akan dievaluasi seperti itu. Silakan. Link absensinya di kolom chat ya. Ini saya sambil kirimin foto di grup. Ini cuma 3 foto deh tadi. Nah, 3 foto saya kirim ke grup. Silakan yang belum absen dulu. Kak Linda, Mas Adi soalnya besok jadi 8 ya. Soalnya itu diberikan 5-7 soal, tapi saya minta ke dosen rata semuanya memberikan 7 soal. Kenapa sih nggak 5 soal aja Mas, kelamaan tahu? Enggak, 7 soal itu dari tahun kemarin itu udah pas. Dipakai untuk belajar 7 soal itu udah pas. Karena kalau 5 itu nanggung gitu. Karena waktunya 1 jam masih lama. Kalau 5 soal itu 40 menit udah selesai. Apalagi seperti tadi, teman-teman bunda-bunda masih malu-malu untuk memberikan argumen gitu ya kan. Tapi saya yakin nanti pasti ada aja nih yang memberikan argumen karena belajarnya itu lebih seru. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan di sesi terakhir ini?